Halo Miss, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Jovanka, Meliana, Alfon, TB, Mikael, dan juga Renaud akan mempresentasikan tentang Kenduri Maulid dari Aceh. Latar belakang Kenduri Maulid. Kenduri Maulid atau Kenduri Maulud merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti yang kita ketahui, Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari sekian banyak tradisi yang ada di Aceh, Kenduri Maulud merupakan salah satu tradisi terbesar dan terlama, yaitu berlangsung selama 3 bulan. Kenduri Maulid ini juga biasa dikenal dengan Kenduri Pangule. Hal ini dikarenakan Kenduri Maulid berkaitan erat dengan kelahiran Pangule atau penghulu alam, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan terakhir Allah yang membawa dan menyebarkan agama dan ajaran Islam di seluruh dunia. Biasanya dilaksanakan setiap bulan Rabiul Awal atau dikenal dengan Maulud Awai, yaitu setiap tanggal 12 Rabiul Awal hingga akhir bulan Rabiul Awal. Lalu dilaksanakan juga pada Rabiul Akhir atau dikenal dengan Maulud Tengah. Melaksanakan setiap bulan Rabiul Akhir. Dan yang terakhir adalah Jumadil Awal, atau yang dikenal dengan Maulud Aki yang dilaksanakan selama Jumadil Awal. Pelaksanaan Kenduri Maulud ini selama 3 bulan dilaksanakan dengan tujuan agar setiap masyarakat Islam di Aceh ini dapat melaksanakan Kenduri Maulud secara merata dan juga menyeluruh. Peringatan Maulid pertama kali digagas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1184 Masehi. Hal ini dikarenakan untuk membangkitkan semangat Islam yang sudah pudar pada kala itu. Pada saat itu, perayaan Maulid ini dilaksanakan dengan sayembara penulisan riwayat para nabi beserta pujian bagi para nabi. Kini, perayaan Kenduri Maulid ini mengalami kulturalisasi yang mendalam dan menjadi tradisi yang sangat penting bagi masyarakat Islam di Aceh. Latar belakang. Pelaksanaan Kenduri Maulid bertujuan agar setiap masyarakat Aceh dapat merayakan Kenduri secara lengkap dan merata, dengan waktu yang berbeda-beda sesuai kemampuan masyarakat dan lembaga acara tersebut. Acara Maulid itu sendiri dirayakan di musola dan dirayakan dengan hidangan yang akan disantap bersama-sama. Juga tidak lupa pemberian santunan kepada fakir dan anak yatim. Tentu terdapat pantangan, seperti makanan yang dibawa dan dimasak harus habis. Jika tidak, tentu dapat dibawa pulang oleh para masyarakat. Tradisi ini menjadi sebuah ekspresi penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Tata cara dan penyajian. Tradisi Kenduri Maulid Nabi ini menggunakan tata penyajian tradisional Indonesia, yaitu lesehan, di mana menyajikan makanan sambil duduk berjajar beramai-ramai di tikar atau di lantai. Karena hidangan disediakan untuk 200 orang, jadi dimasak dalam porsi besar. Nantinya para warga akan beramai-ramai memasak hidangan yang akan dihidangkan, kemudian akan disusun jika acara sudah selesai. Nantinya akan ada warga yang mengusung untuk nasi dan lauk ini. Alat yang biasanya digunakan pada saat makan lesehan adalah piring makan, mangkuk kecil untuk cuci tangan, gelas minum, piring-piring penyajian untuk lauk-lauk. Selain menggunakan penyajian tradisional lesehan, dalam tradisi ini juga menggunakan tempat khusus untuk membawa makanan atau disebut dengan hidang. Hidang ini berisi nasi dan juga lengkap dengan lauk-lauk. Nantinya hidang ini akan dibagikan kepada warga sekitar. Penyajian makanan di tradisi Kenduri Maulid di Aceh ini selain menggunakan tradisi lesehan, warga juga menyajikan makanan dalam bentuk tumpeng, karena beberapa sajian atau menu dalam tradisi Kenduri Maulid Nabi ini disajikan dalam bentuk tumpeng.
Tradisi kenduri Maulid Nabi ini juga menyajikan hidangan berisi ragam kuliner dan buah-buahan yang diletakkan di atas piring sedang dan kemudian disusun bertingkat di atas talam yang dilingkari dengan dalung, yang disebut dengan idang meulapeh, yang disebut juga dengan hidangan berlapis, dengan ketinggian yang mencapai lebih dari 1 meter. Hidangan idang meulapeh di atasnya diberi tutup dengan tutup saji atau disebut dengan sangge dengan balutan kain. Bukulah. Bukulah adalah nasi yang dibungkus dengan daun pisang berbentuk piramida. Bahan-bahannya adalah sebagai berikut. 1/2 liter minyak goreng, 200 gram serai, 80 gram daun sarai, 80 gram kapulaga, 80 gram cengkeh, 1 kg bawang merah, 200 gram bawang putih, 8 kg beras, 16 liter air, 400 gram garam, dan 80 lembar daun pisang. Teknik pembuatan. Yang pertama, panaskan minyak goreng. Yang kedua, tumis serai, daun salam, kapulaga, cengkeh, bawang merah, dan bawang putih. 3. Cuci beras dengan air hingga bersih. 4. Masak nasi hingga matang. 5. Pindahkan nasi ke dalam wadah. 6. Campur dan aduk nasi dengan minyak tumis hingga rata dan tambahkan garam. 7. Bakar daun pisang hingga layu. Kemudian yang terakhir, bungkus nasi dengan daun pisang hingga berbentuk seperti piramida. Kari ayam Aceh. Kari ayam Aceh menjadi salah satu makanan dalam kenduri Maulid. Karakteristik rasa yang dimiliki oleh kari ayam Aceh ini adalah hidangan kari ayam yang memiliki tekstur kuah kental dan wangi. Tidak lupa rasa rempah-rempah khas berasal dari Aceh dengan cita rasa pedas juga gurih dari kelapa. Bumbu halus. 119 buah bawang merah, 85 siung bawang putih, 68 buah cabai merah keriting, 17 buah cabai merah besar, 68 ruas kunyit, 34 kelingking jahe, 102 butir kemiri sangrai, 68 sendok makan ketumbar biji di sangrai, 34 sendok makan jinten sangrai, 34 sendok makan merica biji, 17/2 sendok makan ada sangrai. Bahan-bahan: 34 ekor ayam, 34 liter santan, 1.700 gram kelapa parut, 170 lembar daun jeruk, 136 lembar daun salam, 64 lembar daun pandan, 68 tangkai temurui, 136 butir cengkeh, 136 cm kayu manis, 136 butir kapulaga, 60 batang serai, 68 kembang lawang, 68 buah jeruk nipis, garam dan minyak secukupnya. Teknik pembuatan kari ayam Aceh. Pertama, bersihkan ayam. Setelah itu lanjutkan dengan lumuri sedikit garam, air jeruk nipis, dan sisihkan. Kedua, sangrai kelapa parut dan tambahkan santan sedikit. Ketiga, tumis bawang merah, kapulaga, kembang lawang, daun temurui, serai, daun salam, dan daun pandan hingga harum. Keempat, masukkan ayam. Setelah itu bumbu halus, aduk hingga merata, tambahkan jeruk nipis hingga menggelembung. Kelima, selanjutnya masukkan air hingga ayam terendam, lanjutkan dengan santan, juga garam. Aduk hingga lunak dan matang. Keenam, matikan api, sisihkan kari ayam khas Aceh untuk siap disantap. Mama merupakan salah satu kuliner yang disajikan dalam perayaan kenduri Maulid. Mama sendiri memiliki karakteristik rasa yang asin, gurih, pedas, dan penuh rempah, serta diseimbangkan dengan rasa asam dari asam sunti. Berikut bahan-bahan yang disediakan. Lalu untuk cara pembuatan ini, yang pertama ini bersihkan semua ikan tongkol dan baluri dengan garam serta jeruk nipis dan diamkan selama 15 menit. Untuk ikan tongkol sendiri dapat diganti dengan ikan tuna ataupun ikan cakalang. Lalu yang tahap kedua ini, rebus air hingga mendidih, lalu masukkan serai, jahe, dan juga ikannya. Kemudian masak hingga matang. Setelah matang, sisihkan ikan dan pisahkan dari durinya. Kemudian daging ikan tersebut disuir. Untuk air sisa rebusan ini jangan dibuang karena akan digunakan untuk tahap selanjutnya. Lalu haluskan bumbu halus yang sudah disediakan.
Panaskan minyak dan tumis semua bumbu halus hingga agak matang. Setelah agak matang, masukkan suiran ikan dan aduk hingga merata. Setelah merata, masukkan sisa bahan dan juga sisa air rebusan ikan tadi, lalu masak hingga bumbu meresap dan warnanya kecoklatan. Setelah itu, keumama siap disajikan. Untuk resep ini dapat menjadi 67 porsi. Untuk satu porsinya ini dapat disajikan oleh 3 orang. Selanjutnya ada kuliner kuah belamong. Masakan kuah belamong ini merupakan masakan tradisional khas Aceh yang sudah legendaris. Untuk karakteristik rasanya sendiri, kuah belamong ini memiliki rasa gurih dengan aroma rempah-rempah khas Aceh. Nah, aroma dari kuah belamong ini dominan dari kelapa gongsengnya dan juga rasa pedas yang kuat karena menggunakan cabai kering. Kuah belamong ini biasa ditemukan di acara pernikahan atau tradisi-tradisi lainnya di Aceh, makanya kuah belamong ini dikenal sebagai pemersatu rakyat Aceh. Kemudian ada bahan-bahannya seperti 1 kilo daging, nangka muda, dan rempah-rempah lain. Bahan ini biasanya disediakan untuk menghidangkan untuk 200 orang. Lalu ada bumbu halusnya seperti ketumbar sangrai, jintan, lada hitam, kayu manis, dan lainnya. Kemudian terakhir ada teknik pembuatan. Pertama, cuci bersih daging dan nangka muda, lalu potong-potong. Tambahkan pada daging yang sudah dibersihkan. Haluskan semua bahan bumbu halus, lalu balurkan pada daging aduk rata. Tambahkan cabai merah bubuk, kelapa gongseng, serai, lalu masukkan kelapa parut yang sudah dihaluskan dan daun temurui, lalu aduk rata. Tambahkan air, lalu masak di atas api sedang, kemudian masukkan lengkuas, daun salam, cengkeh, dan kapulaga. Aduk terus sampai daging hampir empuk, lalu masukkan nangka muda dan bawang merah yang sudah diiris. Setelah semua bahan empuk, koreksi rasa, kemudian kuah belamong siap dihidangkan. Bulukat kuah tuhe, yaitu kolak pisang khas dari Aceh. Memiliki kuah yang cair dan memiliki rasa yang gurih dan manis. Cara membuat bulukat kuah tuhe, yang pertama, rendam beras ketan selama 1-2 jam. Kedua, buat kuah, yaitu dengan masak santan, garam, vanili, gula pasir, dan daun pandan hingga mendidih sambil diaduk. Ketiga, lalu masukkan pisang dan nangka dan masak sebentar. Lalu matikan api dan sisihkan. Keempat, rebus santan, garam, dan daun pandan hingga mendidih, lalu masukkan ketan dan diaduk sampai santan mengering. Kelima, kukus beras ketan hingga matang. Lalu sajikan ketan lalu disiram dengan kuah tuhe. Saya kali ini akan menjelaskan tentang makanan kuah pleoko. Karakteristik rasa dari makanan ini yaitu rasanya seperti gulai, namun berisikan dengan sayur-sayuran dan memiliki kuah yang berasa seperti ciri khas kelapa dengan rasa yang sangat gurih. Lalu, cara pembuatannya yaitu gongseng pleoko dengan api kecil sampai harum baunya. Tambahkan 1 gelas panjang air sampai mendidih. Sesudah mendidih, disaring blender pleoko sampai halus. Yang kedua, rebus buah melinjo dan nangka muda sampai empuk. Yang ketiga, rebus kikil hingga empuk. Yang keempat, potong sayur-sayuran, giling bambu sampai halus, dan rajang bumbu rajang. Yang kelima, peras kelapa kukur sampai menjadi santan encer. Lalu masukkan ke dalam panci sayur-sayuran, bumbu giling, bumbu rajang, udang, garam, pleoko, aduk-aduk hingga rata. Masukkan air sedikit lalu direbus. Kemudian sesudah meresap, masukkan santan encer, kemudian diaduk. Strength yang pertama adalah bisa diikuti banyak orang. Bisa diikutin banyak orang karena pengurus acara bisa mengundang berbagai warga dari desa lain. Yang kedua, meningkatkan rasa kebersamaan dan kesetaraan. Perayaan ini bisa diikuti oleh siapa saja, dari yang berkecukupan hingga yatim piatu. Yang ketiga adalah meningkatkan spiritualisme dengan merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Untuk weakness, yang pertama adalah health risk atau COVID karena dirayakan oleh banyak orang. Yang kedua adalah jumlah tamu yang sulit diprediksi karena bisa saja dari desa lain ada yang datang dan tidak datang. Yang ketiga adalah tamu yang bisa terluka karena tradisi yang dijalankan yaitu berebutan makanan.
Lalu kali ini saya akan menjelaskan tentang SWOT bagian opportunity. Yang pertama, melestarikan tradisi daerah, masyarakat penjajah lebih mengenal masakan-masakan daerah. Lalu treat, yaitu yang pertama, tradisi daerah akan punah, lalu kuliner yang kurang diminati oleh anak-anak remaja.